Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati, dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan ba'da sholat maghrib sampai isya kita bisa bagi waktu dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama, bareng-bareng, atau ta'lim muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, kajian HBT kita dalam catatan kami masih kitab Toharo, ya, kitab bersuci, yaitu pada urutan nomor 47 yang berkaitan dengan tema tayamum. Tapi sebelum kita melanjutkan kitab Toharo, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu, mumpung sekarang masih dalam bulan Syawal, ya, suasana Syawalan itu, ya, sekedar untuk mengingatkan kita kembali, maka malam hari ini kami dahului dengan pembahasan Syam As-Syawal atau puasa Syawal. Insya Allah di tengah-tengah kita dengan puasa Syawal tidak asing, ya. Baik, marilah kita lihat dalil dasar hukumnya. Sesungguhnya perintah puasa Syawal, jamaah rahimakumullah, merujuk pada keterangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan penelusuran kami, ada 3 sahabat yang menceritakan hadis tentang puasa Syawal. Satu di antaranya sahabat dari Abu Ayyub Al-Ansari, ini sahabat Ansor, ya. Hadisnya rawahu jamaah, kecuali yang tidak meriwayatkan hadis tersebut di antaranya Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Hadis yang pertama, langsung kami ambil matanya saja, isi beritanya saja, ya. Man soma Ramadan, man itu siapa saja, soma telah puasa Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu syittan, thumma itu adalah huruf sambung atof, menggunakan summa. Kata orang ahli bahasa, atof menggunakan summa itu memang waktunya relatif, bisa langsung, bisa tidak langsung. Misalnya ngeten, ada bahasa Arab, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad, summa Zaidun, kemudian disusul datang Zaid. Kapan Zaid datang setelah Ahmad tadi? Mungkin bisa sehari, mungkin bisa 2 hari datangnya, karena menggunakan summa. Sama dengan begini, siapa saja yang telah puasa Ramadan kemudian diikutinya sitan 6 min Syawal, yaitu dalam bulan Syawal. Sekarang ini kita berada masih bulan Syawal, tanggal berapa sekarang? 19, ya, Syawal, ya. Karena adalah kasyamidan, maka sama dengan puasa 1 musim atau 1 tahun. Rawahu jamaah, ahli hadis menceritakan semuanya ada dalam kitab-kitab hadis, kecuali di Bukhari tidak ada, dan Imam Nasai juga tidak ada. Ini hadis yang pertama itu.
Hadis yang kedua dari Maula Rasulullah Sauban, di mana Rasulullah juga pernah bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang telah puasa bulan Ramadan, fasyahrun, puasanya 1 bulan, bi asratin asyur, puasa 1 bulan dilipat ganjarkan sekali-kali 10 kali lipat menjadi 10 bulan. Jadi panjenengan puasa 1 bulan Ramadan berlipat menjadi 10 bulan. Wasyamu sittati ayyam, dan puasa 6 hari ba'dal fitri, setelah Idul Fitri, 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamamun syamis sanah, maka yang demikian sempurna menjadi puasa 1 tahun. Ini rawu Ahmad. Di riwayat lain dengan lafadz man shoma sittata ayyam, barang siapa yang puasa 6 hari ba'dal fitri, sehabis Idul Fitri atau sudah Idul Fitri, karena adalah tamama sanata, sempurna puasanya menjadi 1 tahun. Lantas ketika itu Rasulullah membaca ayat Al-Quran, potongan ayatnya, man ja'a bil hasanah, siapa saja datang kepada Allah dengan berbuat kebajikan, 1 saja kebajikan, falahu asru amsaliyah, maka 1 kebaikan tadi dilipat ganjarkan menjadi 10 kebajikan. Insya Allah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas itu. Hadis yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Kalau hadis tadi disahkan oleh Imam Al-Bani ya, dari Abu Hurairah itu, nggak asing dengan sahabat Abu Hurairah. Man shoma Ramadan, siapa saja, Rasulullah bersabda ya, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, wa atba'ahu, menggunakan atofnya, menggunakan ba itu ya, alif apa, wawu itu, dan diikuti dengan bisitin min syawalin, 6 hari bulan Syawal, fadzalika samudir, maka puasa seperti itu akan menjadi sama dengan puasa 1 musim, 1 tahun. Kemudian kata ulama, jamaah rahimakumullah, berdasarkan man ja'a bil hasanati falau asru amsaliyah, memang kalau dihitung-hitung 1 bulan Ramadan dikalikan 10 menjadi 10 bulan. 6 hari bulan Syawal dikalikan 10 sama dengan 60 hari. 60 hari kalau dijadikan bulan sama dengan 2 bulan. Genaplah menjadi 2 bulan ditambah 10 bulan, gelap menjadi 1 tahun. Begitu. Jadi eman, jamaah rahimakumullah, manakala kalau panjenengan sudah puasa Ramadan, ada kesempatan waktu dilangsungkan dengan puasa Syawal, eman. Puasanya hanya mendapatkan 10 bulan saja, tapi kalau kita mendapatkan puasa 1 tahun, maka tentu digenapi dengan puasa Syawal 6 hari. Pembahasan fikihnya, jamaah rahimakumullah, maaf ya, ini penjelasan sarahnya. Sarah itu penjelasan di dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi berikan penjelasan seperti ini. Fihi dilalatun sharihatun. Di sini adalah dalil shariha yang sangat jelas, tegas, limat habis Syafi'i, bagi madhab Syafi'i. Jadi maksudnya dalil hadis dijadikan dasar di madhab Syafi'i. Jelas anjuran melaksanakan puasa Syawal. Wa Ahmad juga jelas, di Ahmad juga jelas anjuran melaksanakan puasa Syawal. Wa Daud, maksudnya Daud itu bukan Imam Abu Daud, Daud Ad-Dhairi yang terkenal dengan fikih tekstual, dohirnya saja itu. Ulama pengikutnya di antara Ibnu Hazm memahami lafadz berdasarkan tek-teknya itu, sehingga Daud Ad-Dhairi itu sama dianjurkan puasa Syawal. Wa mafikihim, dan ulama-ulama yang sepakat dengan mereka itu fi istihbab, di dalam pelaksanaan puasa tersebut menjadi kecintaan, maksudnya itu disukai, dianjurkan. Somi hadis sitatin, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah penjelasan Imam Nawawi, dasarnya tadi berdasarkan hadis-hadis yang barusan kita baca, sesuai dasar di madhab Syafi'iyah, madhab Hambaliyah atau Ahmad bin Hambal, madhab Dawud ya, dan yang lainnya yang sepaham dengan madhab mereka itu, bahwa puasa Syawal dianjurkan.
Sementara memang ada di kalangan ulama madhab tidak menganjurkan puasa bulan Syawal. Siapa di antaranya? Mari kita lihat penjelasannya. Ibnu Hubairah ini seorang ulama yang bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hambal atau Hambaliyah, berkata mereka bersepakat tentang sunahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, kecuali yang tidak sepakat. Siapa? Imam Abu Hanifah. Siapa lagi? Imam Malik. Jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu dibenci atau makruh puasa Syawal. Tidak disunatkan puasa Syawal itu. Alasan yang populer diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya, berpendapat dibencinya puasa Syawal atau tidak disukainya atau dimakruhkan puasa Syawal dengan hujah, alasannya, argumentasinya agar puasa Syawal ini tidak dianggap sebagai puasa wajib yang harus dikerjakan setelah bulan Ramadan usai. Karena waktu pelaksanaannya yang sangat dekat dengan puasa Ramadan. Alasan lain diantaranya Imam Malik sendiri punya alasan, kami tidak menemukan di ulama-ulama Madinah melaksanakan puasa Syawal. Itu alasan Imam Malik itu. Nanti ada penjelasan di belakang itu. Sementara Al-Alam Al-Mubarak itu memang sebuah daerah di India, namanya didirikan oleh kerajaan Al-Mubarak, sehingga di sana ada nama belakangnya Al-Mabaruhi. Kalau Al-Alama ini adalah ulama ahli hadis yang lahir di kota Al-Mubarak itu, ya, termasuk pensara Sunan Tirmidzi. Berkata, pendapat yang menyatakan dibencinya atau makruh puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan pendapat yang batil dan bertentangan dengan hadis-hadis sahih itu, kata beliau. Oleh karena itu mayoritas ulama Hanafiyah, ini pandangan Hanafi sendiri membenci, tapi mayoritas ulamanya di sini pengikutnya tidak, berpendapat tidak mengapa seorang puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Jadi artinya rahimahullah, di Hanafiyah sendiri tidak semuanya ulama sepakat dengan Hanafi, sebagian masih menganjurkan puasa bulan Syawal. Sama dengan Syafi'i juga begitu. Tapi kalau puasa Syawal sepakat, pengikutnya sepakat, ulama Syafi'i itu. Ahmad juga sepakat semuanya itu. Imam Ibnu Humam ini termasuk ulama yang pengikut madhab Abu Hanifah. Beliau berkata itu, puasa 6 hari bulan Syawal menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ini dalam murid dekatnya Abu Hanifah, makruh, dibenci. Tetapi ulama Hanafiyah sendiri berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa, la ba'sa, dibolehkan puasa bulan Syawal. Jadi sekali lagi di mata Hanafiyah sendiri juga ulama-ulamanya ada yang tidak mengikuti pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ada keterangan yang sangat baik tentang sebab pendapat Imam Malik kenapa mengatakan membenci puasa bulan Syawal. Ada alasan ini. Ibnu Abdul Bari termasuk ulama fanatik, pengikut Malikiyah. Jadi beliau mengatakan seperti ini, termasuk mensyarah penjelasan kitab Muwatta miliknya Imam Maliki itu. Sesungguhnya kata beliau, hadis ini, hadis yang tentang jarak puasa Syawal tadi, belum sampai kepada Imam Malik. Itu alasan Ibnu Abdul Bar itu. Seandainya hadis ini sampai kepada beliau, tentu beliau akan berpendapat sunnahnya puasa Syawal. Jadi sekali lagi, pengikut Malikiyah sendiri juga punya pendapat berbeda dengan Imam Malik dan punya argumentasi kenapa Imam Malik tidak mensunnahkan puasa Syawal. Kata Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan kemungkinan hadis tentang puasa Syawal belum sampai kepada Imam, atau Imam Malik belum pernah membaca itu. Itulah alasan Ibnu Abi Bar itu. Adapun bagaimana pendapat Muhammadiyah, mari kita simak pendapat Muhammadiyah ini. Dalam keputusan Munas Tarji ke-28 di Padang tahun 2003, Yunto itu adalah merujuk pada keputusan sebelumnya, yaitu keputusan Muktamar Tarji ke-21 di Klaten tahun 1980. Kalau ini di sini tidak ada ini, tapi di buku tebel ada ini. Tentang puasa tatawuk disebutkan apabila ini Anda, kita ini bagi pengikut Muhammadiyah ya, warga Muhammadiyah telah selesai puasa Ramadan, maka berpuasalah ini. Ini perintah, tapi perintahnya apa? Wajib tidak, karena sunnah ya. Puasalah 6 hari dalam bulan Syawal
dalam kurung lakukanlah sesudah hari raya Idul Fitri. Anda lakukan secara berturut-turut, nyambung terus ya, atau berpisah-pisah, dipisah-pisah itu juga dibolehkan. Bacaan hadis sebagaimana hadis yang kami kutip di atas, tapi ini dilengkapi dengan sanadnya agak lengkap, sama dengan hadis tadi ya, sama, hanya dua saja riwayatnya. Sahabat Abu Ayyub dan sahabat Sauban, sama ya dengan tadi itu. Kami lompati saja menyikat waktu. Dari dalil tersebut, jamaah rahimakumullah, kesimpulan akhir putusan tarjih, kalau merujuk di dalam buku ini tebal dan buku kecil juga ada keputusan khusus tarjih. Wal itlaqi lafdzil hadisil al mutaqaddimi, secara mutlak mana umum lafadz hadis tersebut yang di depan tadi, min ghairi ta'yin, tanpa ada pembatasan secara rinci li ahadima atau keduanya. Maksudnya begini, keterangan puasa tadi dilangsungkan langsung berturut-turut atau dipisah-pisah, tidak ada penjelasan. Artinya secara mutlak boleh bebas sesuai dengan kelapangan kita. Boleh dipisah-pisah dan boleh berturut-turut. Boleh langsung setelah Idul Fitri, juga boleh tidak langsung. Asalkan selama pelaksanaan pada bulan Syawal. Fleksibel enak, jamaah rahimakumullah. Kalau Imam Syafi'i afdolnya sehabis Idul Fitri langsung, besoknya itu puasa Syawal. Apa alasannya? Karena kalau kebajikan, afdolnya itu tidak bisa ditunda-tunda. Kebajikan kalau ada waktu segera dilaksanakan. Itu bagi mata Syafi'i. Tapi jamaah rahimakumullah, kalau kita mengatakan mazhab Syafi'i, memang di masyarakat kita rasa-rasanya memang tidak sejalan dengan kultur budaya kunjung-kunjung setelah Idul Fitri. Kalau kita kunjung-kunjung Idul Fitri puasa kan tidak enak, tidak nyaman. Si poso Syawal kan tidak enak, tidak nyaman. Walaupun dibolehkan, tapi afdolnya itu ketika kita kunjung-kunjung konten itu memang suasana lebaran ya, ya otomatis ya mungkin ya suasananya supaya lebih akrab. Tuan rumahnya poso, sing tamune gak poso, dikon mongon mangan, tunggan. Ibu pekewu, maka ngoten niku sesuai dengan budaya kita. Kok yang pas itu bisa mengeterapkan pendapat Muhammadiyah dan sejalan juga pendapat Imam Ahmad. Longgar Imam Ahmad. Tidak ada kata-kata afdol setelah Idul Fitri, asalkan pada bulan Syawal di akhir Idul Syawal ngeten niki masih dibolehkan selama pada bulan Syawal. Begitulah pendapat Ahmad termasuk pendapat Muhammadiyah. Hanya Muhammadiyah terbitkan afdolnya mana tidak, bebas pilihannya ya. Boleh langsung, boleh menunda, boleh dipisah-pisah, juga boleh berturut-turut. Baik. Kita lanjutkan sedikit jamaah rahimakumullah, karena juga banyak pertanyaan muncul ya. Bagaimana puasa Syawal tapi masih punya qadha hutang bulan Ramadan? Ini juga menjadi debatable khilafiyah. Para ulama berbeda pendapat ya, mengenai tidaknya seorang berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan. Kalau kami bagi ada dua pendapat secara garis besar itu. Yang pertama, jumhur ulama, kebanyakan ulama, yaitu ulama madzhab Hanafi, Maliki, ulamanya bukan Maliki sendiri, Hanafi sendiri, ulamanya termasuk Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu secara umum membolehkannya, dibolehkan. Ulama madhab Abu Hanifah membolehkan secara mutlak tanpa disertai kemakruhan. Ini ulamanya pengikut Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah sendiri tidak makruh, itu pengikutnya yang bolehkan itu. Sedang ulama Maliki dan Syafi'i membolehkan disertai dengan kemakruhan, jaiz ma'a karoha, dibolehkan bersama dengan kemakruhan. Itu pendapat yang pertama. Kedua, ulama madzhab Hambali tidak membolehkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan. Bahkan sebagian dalam pendapat ulamanya haram itu kalau sebelum mengqadha Ramadan. Saya mengatakan haram. Ini dikatakan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Lalu bagaimana Muhammadiyah? Kami temukan dalam Fatarji sama dengan pendapat jumhur, hanya afdolnya kalau punya hutang, hutangnya
dibayar dulu begitu sebelum melaksanakan sunnah itu. Afdolnya itu. Tapi tidak apa-apa sebelum melaksanakan misalnya qada Ramadan, melaksanakan puasa sunnah juga dibolehkan. Menurut kami jamaah rahimakumullah, insyaallah yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang bolehkan seorang berpuasa 6 hari bulan Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan. Hal ini dikarenakan mengqadha puasa Ramadan adalah kewajiban yang longgar waktunya, memang muasa itu longgar luas. Tidak harus bulan Syawal, boleh bulan-bulan yang lain, yaitu dikerjakan bebas mulai bulan Syawal hingga bulan Sya'ban menjelang Ramadan lagi. Dalil yang bisa dipakai adalah begini jamaah rahimakumullah. Kebiasaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, karena kata Aisyah mengatakan yakunu aku ada alaiya kewajiban as-shaumi Ramadan, mengqadha puasa Ramadan. Kata ibunda Aisyah, famastati an qadiyah. Kami tidak mampu membayar mengqadha bulan Ramadan kecuali mampunya illa fi Sya'ban. Kata ibunda Aisyah, aku hanya bisa mampu mengqadha Ramadan pada bulan Sya'ban. Bayangkan itu. Itu Aisyah itu. Timbul pertanyaan, apa selama ini Aisyah menjalani hidupnya tidak pernah puasa sunat? Mustahil jamaah rahimakumullah. Istri Rasulullah mustahil tidak akan melaksanakan puasa sunat. Misalnya puasa Pak Arafah itu mustahil itu. Dengan begitu bisa diambil kesimpulan hukum, walaupun Aisyah ngodonya Ramadan bulan Sya'ban, artinya tidak menafikan ibunda Aisyah melaksanakan puasa sebelum mengqadha bulan Ramadan di bulan yang lain. Misalnya contohnya puasa Arafah dan puasa sunat yang lain. Itulah dalil yang sangat jelas itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mengqadha puasa Ramadan itu waktunya longgar dari bulan Syawal hingga bulan Sya'ban. Ya ini hanya satu bulan hanya satu bulan sebelum Ramadan. Tahun berikutnya bulan Sya'ban kan dekat itu. Padahal sudah diketahui bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang sangat gemar melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ibnu Battal, ini ulama pengikut madhab Malik itu, berkata mengenai kelonggaran waktu mengqadha puasa Ramadan, para ulama sepakat bahwa barang siapa mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan di bulan Sya'ban sesudahnya, maka dia tidak disebutkan orang yang telah menunaikan kewajiban berpuasa Ramadan tanpa melalaikan kewajiban yang lain. Nah, artinya bisa disebutkan seperti Aisyah tadi. Aisyah tentu juga melaksanakan puasa sunnah walaupun belum membayar mengqadha puasa Ramadan. Ibnu Rajab pengikut Hambaliyah nih yang terkenal itu berkata, bolehlah mendahulukan kesunaan. Nafilah itu kan ibadah tambahan dari kewajiban yang longgar waktunya. Wajib muasa itu wajib yang ada longgar mengqadha Ramadan. Kata beliau, ada kaidah jamaah rahimakumullah ini. Barang siapa yang punya kewajiban, apakah dia boleh melakukan kesunahan nafilah tambahan sebelum menunaikan kewajiban itu dalam jenisnya yang sama ataukah tidak? Masalah ini ada dua macam. Yang pertama dalam ibadah madha, jika ibadah madha itu waktunya longgar, muasa luas, maka boleh melakukan kesunahan sebelum menunaikan kewajiban, seperti halnya sholat menurut kesepakatan ulama. Dan boleh pula melakukan kesunahan itu sebelum mengqadha suatu kewajiban, seperti halnya puasa Ramadan menurut pendapat yang lebih sahih. Nah itu. Jadi Ibnu Rajab sendiri di kalangan ulama yang pengikut madhab Hambali mengatakan seperti itu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka boleh hukumnya seorang yang masih punya hutang puasa Ramadan karena udzur syar'i. Misalnya apa? Misalnya haid, sakit dalam perjalanan, safar, ya, melakukan kemudian sebelum mengqadha melaksanakan puasa sunat Syawal 6 hari, ya, meskipun belum mengqadha Ramadan. Ya. Demikian dulu jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami lanjut mengenai masalah-masalah berkaitan bulan Syawal, monggo barangkali ada yang bertanyakan kembali, monggo silakan. Cukup, kita lanjutkan lagi. Menggabungkan puasa Syawal dengan mengqadha Ramadan. Oke, monggo silakan. Oke, silakan.
puasa sunnah Syawal digabung dengan mengqadha Ramadan. Mumpung pertanyaannya ini ada Pak ngoten itu ngeten iki ya ini. Menggabungkan puasa Syawal dengan mengqadha puasa Ramadan sama nggih? Mari kita lihat. Dalam hal ini ulama menyebutnya juga beragam sekali itu. Satu di antaranya sebagian ulama Syafi'iyah, pengikut Syafi'iyah ulamanya, dan sebagian riwayat Hambaliyah tidak diperbolehkan untuk menggabungkan niat puasa qadha dengan meniatkan dengan puasa bulan Syawal, sebagian itu ya. Yang kedua, pendapat ulama Hambaliyah itu menggabungkan puasa 6 hari dengan 6 bulan Syawal dengan puasa Ramadan menyebabkan hanya satu pahala saja yang sah. Kata ulama sebagian Hambaliyah. Artinya dibolehkan, tapi pahalanya hanya mendapatkan pahala qadha saja itu. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa qadha Ramadan sah apabila digabungkan. Itu kata ulama Malikiyah itu. Kan mengatakan sah. Apakah sah di sini pahalanya 2? Insya Allah yang kuat tetap pahalanya. Kami mendapatkan buku-buku atau kitab Syafi'iyah di antara banyak ulamanya mengatakan sah boleh, tapi mendapatkan hanya satu pahala saja. Pahala apa? Puasa wajibnya saja yang qadha dapat pahala itu, yang diterima itu. Kata sahnya sah itu. Adapun tarji tidak ditemukan. Ini tarji menarik ini tarji. Sampai sekarang tarji tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit jelas menyatakan bahwa puasa sunnah dapat dilaksanakan bersamaan dengan membayar hutang puasa wajib. Tidak ditemukan dalil itu. Jadi sampai sekarang majelis tarjih tidak menemukan petunjuk yang menyatakan bahwa puasa sunnah dan pembayarnya hutang puasa dapat dijalankan secara bersama-sama. Kalau tidak ada ya sudahlah, nggak usah digabung-gabung, sendiri-sendiri saja, enak kan. Karena kalau sudah bicara ibadah maqdho, ada kaidah usul yang harus kita pegang itu, kuncinya itu. Al aslu fil ibadati at-tahrimu, atau al aslu fil ibadati butlonan. Asalnya ibadah itu batal demi hukum atau haram, tidak boleh dilaksanakan. Hatta yadu dalil alal amri, sehingga ada dalil yang beritakan baru kita melaksanakan. Karena tidak ada dalil, ya makanya tidak usah dilaksanakan. Kalau ada dalil silakan menggabungkan puasa wajib qadha digabungkan dengan puasa sunnah. Tapi tidak ada dalil, ya sudahlah, nggak usah itu. Nah, begitu nggih? Ada lagi barangkali? Nggih, monggo silakan, Pak. Ini mari langsung ini, monggo ketemu lagi ini. Menggabungkan puasa Syawal dengan puasa sunnah yang lain sama dengan ini maksudnya gini. Monggo kita lihat di sini. Para ulama umumnya ini berpendapat bahwa puasa Syawal boleh digabung dengan puasa sunnah yang lainnya. Misalnya puasa Senin dan Kamis, atau yang ayam bid, hari-hari bid, hari-hari putih, maksudnya tanggal 13, 15 dan 15 Komar itu ya, bulan purnama. Mendapatkan pahala puasa Syawal juga mendapatkan pahala puasa sunnah yang lainnya bersamaan sekaligus. Luar biasa ya. Apa kaidahnya? Mari kita lihat kaidah fikihnya, enten kaidah ulama itu. Ketika apabila atau naliko ijtama'at, bertemu ibadatani, dua ibadah, min jinisil wahidin, satu jenis, puasa dengan puasa, apalagi puasa sunnah dengan puasa sunnah itu, wahidin, satu puasanya itu, tadakhala, saling memasukkan, maksudnya bergabungkan keduanya, af'aluhuma, perbuatan keduanya, wa'aktafa, maka cukup anhuma, dari kedua ibadah tersebut, bifil'il wahidin, hanya perbuatan satu saja. Misalnya puasanya satu, tapi diniati dua, puasa Syawal dengan puasa Senin, Kamis, cukup. Idakana, apabila adanya maksud keduanya, wahidan, satu saja, apa maksudnya puasa, dibolehkan ulama, pahalanya mendapatkan. Ngoten niku kaidahnya itu. Ini adalah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Karena dengan kaidah ini kita bisa meringkas amal-amal ibadah yang tujuannya sama, satu jenis ya. Dan sesungguhnya ibadah sunnah memiliki ruang yang sangat bebas, artinya luas, fleksibel, lebih luas dibandingkan dengan ibadah wajib. Karena keduanya sama-sama statusnya sunnah itu. Dalam kitab Imam Syafi'i juga ditemukan hampir sama dengan begitu ini. Ya ini. Adapun analisanya atau kias ini, analoginya yang digunakan adalah seperti seorang
yang bersedekah kepada keluarga dekatnya. Ia mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Kan ada cerita, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menggunakan sedekah. Sedekah ini bisa dua artinya, bisa sedekah maksudnya zakat, bisa sedekah sunnah itu. Bagaimana kalau sedekah saya ini kami berikan kepada orang, bukan orang lain, keluarga saya sendiri itu. Kalau zakat misalnya, kalau keluarga wajib, artinya begini, jamaah rahimah, keluarga dekat tapi apa, mustahik zakat, ya, dia melarat dikasih zakat, dibolehkan, bahkan mendapatkan dua pahala itu, pahala mendapatkan zakat atau pahala sedekah dan pahala mengakrabkan hubungan silaturahim. Bagaimana Rasulullah? Dua hal itu termasuk dua kebajikan yang kamu peroleh. Maksudnya bagaimana? Satu kebajikan kamu melaksanakan sedekah tadi itu atau zakat, satu lagi dalam rangka untuk supaya lebih akrab kekerabatannya, kamu juga mendapatkan pahala menyambung silaturahim. Jadi panjenengan nyuwun sewu, kalau ada keluarga dekat, mungkin panitia zakat belum ada data masuk, panjenengan titip jeneng, tolong nanti ini ada di sini si fulan ini termasuk keluarga saya sedikit, karena panjenengan sudah menebar dibayar di diambil atau dia lazis itu, titip jeneng itu. Nah, panjenengan nanti mendapatkan dua pahala. Pahala mendapatkan pahala zakat dan pahala mendekatkan silaturahim. Jadi itu. Jadi begitu. Jadi. Demikian ya rahimakallah. Sama halnya panjenengan salat sunnah ya. Boleh digabung qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid, boleh. Dua-duanya mendapatkan. Tapi lebih utama kalau ada waktu, dua-duanya dilaksanakan sendiri-sendiri kalau ada waktu. Qabliyah subuh ada waktu, masuk masjid ya, masuk masjid dulu kan, sholat sunnah 2 rakaat, masih ada waktu, ada qabliyah subuh, silakan sendiri-sendiri, lebih afdol. Kalau mau digabung, meringkas, dibolehkan, pahalanya dua-duanya didapatkan. Itulah kelonggaran Islam, ya rahimakumullah ya itu. Terutama bagi orang-orang yang mungkin waktunya mepet-mepet ya, menggabungkan puasa Senin Kemis dengan puasa Syawal, silakan ya. Dua-duanya memperoleh pahala itu. Kalau sendiri-sendiri nggih boleh, silakan saja itu. Jadi begitu dulu jawabannya. Sholat sunnah juga begitu panjenengan ya, bisa menggabungkan ya, sholat dengan sama-sama sunnah dilaksanakan, digabungkan dengan dengan niat yang menggabungkan satu amal ibadah sholat. Kalau ada waktu lebih afdol dilaksanakan sendiri-sendiri. Ada tahiyatul masjid dengan qobliyah-qobliyah yang lain. Sama misalnya panjenengan mandi Jumat digabung dengan mandi janabat, tidak mandi 2 kali, sekali saja mandinya, panjenengan mendapatkan 2 pahala, pahala mandi Jumat dengan pahala mandi janabat. Ya sudah, mandi apa? Mandi mana rek? Mandi Jumat sudah janabat, sudah tidak usah mandi Jumat lagi. Apalagi panjenengan misalnya mandinya janabatnya menjelang misalnya hadir untuk sholat Jumat ya, nggak usah mandi 2 kali, kecuali kalau misalnya mandi janabatnya malam hari kemudian mau sholat Jumat mandi lagi, ya tidak apa-apa, itu 2 kali otomatis. Jadi begitu nggih penjelasan singkatnya. Monggo kalau ada lagi silakan. Kalau tidak ada kita langsungkan ya rahimakumullah. Pembahasan yang lain kembali kepada HPT kita, mari kita lihat ini. Nah ini subbabnya masalah tayamum dan kitabnya kitab Taharah. Ada Qoror Tarji bunyinya seperti ini, atau kunta, dalam keadaan fisafar, bepergian, falam tajidil ma'a, dan kalian tidak menemukan air, ada air tapi sedikit, misalnya di kendaraan untuk minum saja, fatayammam, maka bertayamumlah sya'id dan thayyibah. Sya'id ini sudah kita bahas panjang lebar ketika membahas pada pendahuluan itu, tanah atau permukaan yang ada di bumi itu sya'id, thayyiban maksudnya suci, badalah sebagai mengganti wudu'i wal ghusli, sebagai pengganti wudu dan tayamum. Jadi fungsinya tayamum itu adalah ada 2, pengganti wudu, pengganti mandi besar. Tapi anehnya jamaah rahimakumullah, termasuk Muhammadiyah sepakat kalau penjenengan misalnya tawaf ketika batal wudu, boten angsal diganti dengan tayamum. Aneh kan itu. Itulah keunikan masalah ibadah haji itu. Padahal tayamum itu sebagai pengganti wudu. Ya itulah. Tapi memang aneh-aneh. Jadi wudu ketika tawaf misalnya
batal tayamum, mboten angsal itu. Padahal tayamum itu bisa diganti wudhu. Sehingga bagaimana diupayakan? Diupayakan gak semprotan itu kalau nggak repotkan. Kalau nggak ada bagaimana? Wudhu lagi kerepotan. Sudahlah, langsungkan terus tawaf. Insya Allah tawafnya tidak ada satu ulama mengatakan tawafnya batal karena wudhunya batal. Tidak ada itu. Berarti batal apapun sah tawafnya dengan walaupun batal wudhunya, kecuali kalau sholat itu batal sholatnya. Kecuali nanti ketika tawaf ada rangkaian tawaf, ada sholat dua rakaat di makam Ibrahim, betul sah sholatnya karena tidak ada wudhu. Jadi baik rahimahullah, ada cerita menarik. Ketika zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat dalam rombongan bepergian di tengah perjalanan, waktunya sholat tidak ada sahabat. Kalau kebajikan itu tidak pernah ditunda-tunda, ada waktu langsung dilaksanakan. Dicari ke sana kemari, dapatkan air hanya secukupnya untuk minum saja. Kebutuhan yang lain yang mendesak tidak bisa digunakan untuk wudhu. Akhirnya sahabat tadi sepakat bertayamum. Dicari ke sana yang tidak ada air, tayamum sepakat. Sholat semuanya sepakat dengan cara tayamum. Sehabis sholat, perjalanan diteruskan. Dilalah rasanya Allah, takdir Allah dan rahimahullah. Ternyata menemukan air. Nah, ini terjadi debat di kalangan sahabat, khilafiyah di kalangan sahabat. Satu memahami secara tek, ada satu memahami secara konteksnya. Ada sahabat sebagian wudhu lagi, sholat diulangi lagi. Alasan tadi itu teknya itu. Ada sahabat sudah tidak usah kita, ngapain ulangi lagi? Kita sudah tayamum, sudah sholat, sudah tidak usah diulangi lagi. Tapi hebatnya teman-teman, walaupun terjadi debat dan khilafiyah yang seperti itu, tidak ada yang saling menyerahkan, tidak ada yang saling menyalahkan, menghormati semuanya. Yang sholat yang tidak diulangi dihormati, sholat yang diulangi lagi dengan wudhu tidak disalahkan, dihormati. Lantas kedua kelompok tersebut sama-sama ketemu Rasulullah, peristiwanya diceritakan kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Menarik jawaban Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Yang sholat diulangi lagi ajroni atau ajroni dua ganjaran, kata Rasulullah. Yang gak ulangi asal sunnah, sesuai dengan sunnah. Maksudnya apa kata Rasulullah? Kata ulama, kalau ijtihad itu salah satu ganjaran, kalau benar dua pahalanya. Artinya ketika dia berijtihad menemukan air tadi, bersanteknya tadi air untuk tayamum, untuk wudhu, dia wudhu untuk sholat pagi, itu sudah benar ijtihadnya. Tapi yang tidak wudhu asal sunnah, sesuai dengan sunnah, kata ulama mengatakan mana banyak ganjarannya? Ya asal sunnah, begitu jamaah rahimahullah. Ya gak ulangi lagi, itu ya sudah sesuai dengan sunnah, begitu. Sama-sama dibenarkan dan disalahkan jamaah Rasulullah kalau ada perbedaan pendapat. Itulah hebatnya Rasulullah. Memang kebenaran dalam Islam kalau masalah ijtihad, kebenarannya tidak tunggal, bisa gak ada. Kalau sudah bicara ijtihad, begitu ya ceritanya gitu. Kalau kita kaitkan, kami ditanya bagaimana Pak ketika hari raya apa? Jumat dengan Sabtu, mana? Insya Allah dua-duanya benar. Sing salah adalah sing gak melu hari raya. Sama-sama benar, kalau saling menyalahkan. Jadi yang satu berdasarkan teknya saja, teknya apa adanya, hadirnya, itu gunanya, runyanya begitu. Ya kita hormati. Yang ijtihad mulai Muhammadiyah, Kristen ya kita hormati, gak usah saling menyalahkan. Itulah indahnya Islam. Kalau sudah bicara masalah ijtihad, ojo sampai mengharapkan hari raya ini haram, wah itu keliru. Makanya ketika itu tiba-tiba akhirnya dilarang, kita maafkan itu walaupun dia masuk anggota menjadi sulama, kebablasan ngomongnya. Yang sholat misalnya gak untuk pemerintah, akhirnya pemerintah haram dosa, udah itu bicara apa itu? Zaman Rasulullah tidak ada begitu. Kalau sudah bicara masalah ijtihad, sama-sama dihormati jamaah rahimahullah. Gitu. Ada kami tambah lagi jamaah rahimahullah peristiwa ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq selesai, Rasulullah pulang ke rumah masing-masing, sahabat Rasulullah mau menaruh senjatanya di tanah. Lantas itu kalau malaikat Jibril, Muhammad masalah perang itu belum selesai. Angkat lagi senjatamu. Itu baru lagi masih kamu butuh, masih kamu harus kamu hancurkan itu, karena dia berkhianat itu. Lantas Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat, dikumpulkan pasukannya, disuruh untuk hadir menyerang kelompok Yahudi yang ada di kampung Bani Quraidah. Ketika itu berita Rasulullah menjelang asar. Tapi Rasulullah, nanti kamu sholat asar jangan di perjalanan, ini tekadnya begitu. Nanti sholat asar laksanakan pada
sahabat kira-kira dari pusat Madinah sekarang menjadi satu wilayah Madinah, perjalanan kira-kira 9 kilometer dulu. Sebelum sampai di sana ini menjelang maghrib. Bagaimana ini? Sebagian pasukan Rasulullah sholat asar di perjalanan, nyari aturan Rasulullah kali. Padahal Rasulullah tidak beritakan begitu. Sebagian lagi tetap melaksanakan sholat asar pada waktu di Bani Quraidah. Ternyata ketika sampai di Bani Quraidah waktunya sudah maghrib. Jamaah rahimahullah, bayangkan itu terjadi di Madinah. Dua pendapat, yang satu berdasarkan teks tuangnya habis, yang satu konteksnya habis itu apa? Yang sholat di perjalanan ini memahami bukan teksnya tapi konteksnya. Yang satu memahami sholat maghrib teksnya saja Rasulullah, walaupun maghribnya habis tetap sholat asar dilaksanakan pada waktu maghrib ketika tiba pada Bani Quraidah. Lantas apa coba Rasulullah? Semuanya gak disalahkan. Itulah hebatnya, karena masalah jadian. Sekali lagi jemaah rahimahullah, kalau umat Islam sekarang ini punya pikiran dewasa, buat enten saling menyalahkan, haram-haramkan buat enten. Kalau sudah ijtihad jemaah rahimahullah, ya tidak ada saling mengatakan ini yang paling benar, ini tidak. Dan kemungkinan nanti 2027 masih beda lagi riwayat jemaah rahimahullah. Karena selama pemerintah masih patok bankro menggunakan kriteria 3 derajat, selamanya akan kemungkinan terus akan berbeda hari raya. Dulu memang agak tipis karena 2 derajat, sekarang naik 3 derajat sudah gak akan ketemu. Jadi itulah jamaah rahimahullah sekali lagi yang bisa kita pahami ketika kita bertemu pada hal-hal yang menyangkut masalah ijtihad. Kita lanjutkan. Keterangan tersebut ini ayatnya disebutkan di depan. Sapi kecil dahulu di depan dalam ayat falam tajiduma fatayamamu syahidan thayyiban. Dan hadis Jabir qala kharajna ma'as safar fi safar, kami keluar, ini berarti kami itu banyak, bukan satu orang bepergian. Fa asaba, dan ada mengenai rajula seorang minna di antara kami rombongan hajar batu. Tadi batu jatuh, fasud jauh versi nimpa di kepalanya, kena kepalanya, berdarah-darah. Sumai malam kemudian malam-malam dia di sini bermimpi. Pasal sahabat ditanyakan atas kepada para sahabatnya, al tajidu li rusuh, apakah ada bagi saya ini ada rusuh dalam agama fitayamum, untuk tayamum? Fakor dijawab oleh sahabat-sahabat yang banyak tadi itu, mana judul rusuh? Tidak ada bagi rusuh. Wah, tak takdir kalian kuasa alam, kalian mampu dengan air. Faul salah, akhirnya yang kepalanya berdarah tadinya, luka tadi mandi besar. Falam tabligh dunia tadi Allah. Falam mau di malam Rasulullah, maka peristiwanya diceritakan saat tiba di Rasulullah. Diceritakan semuanya. Oh, bila dari fakola. Kota lahu, kamu yang bunuhnya sehingga Allah menakdirkan dia mati. Kota Allah. Allah kata, ingatlah kamu semuanya, perhatikan. Saat dulu tanyakan di dalamnya, lalu jika kamu tidak mengetahui, fa'in nama sifal khair, obat orang yang nggak tahu itu soal takon. Tapi nggak takon terus, ini menunjukkan orang yang nggak beres, kagak takon itu. Kalau katanya nggak tahu takon, silakan kata. Inna maka sesungguhnya bagi dia cukup yakin, kata Rasulullah, begini yakin. Ayatnya untuk tahu saja, nggak perlu mandi besar. Begitu rahimahullah penjelasan dari hadis tentang masalah untuk syar'inya saat kita bertayamum. Karena sudah Isya, monggo sebelum kami tutup barangkali ada yang menanyakan, mau silakan. Kami suka kalau ada yang mau tanya. Mau silakan. Cukup, tidak? Demikian rahimahullah, masih belum tuntas masalah kitab Thahara. Insyaallah ada beberapa hal lagi, insyaallah 2 subbab, yaitu menghilangkan najis dan masalah istijah. Apabila ada yang hilang, keliru kami menyampaikan, wajar sebagai manusia biasa, banyak salahnya, banyak hilangnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.